Banyak orang yang harus jaga gula darah suka bertanya, buah mana sih yang paling aman buat orang dengan diabetes? Karena kita paham buah-buahan itu sehat, tapi kan kebanyakan jenis buah memang cenderung bikin gula darah naik terlalu tinggi pada pengidap diabetes. Kita sering dengar bahwa buah yang paling aman adalah alpukat dan stroberi. Dan pada dasarnya itu benar. Karena dua-duanya sangat rendah karbohidrat sehingga cukup aman buat pengidap diabetes. Namun pada kenyataan ada beberapa fakta tentang alpukat dan stroberi yang mungkin Anda belum tahu. Padahal penting banget bagi siapapun yang peduli kesehatan. Maka di video ini kami akan ungkap semua aspek kesehatan tentang stroberi dan alpukat, termasuk ancaman kesehatan tersembunyi yang ada pada dua buah ini. Tonton sampai selesai, karena di sini Anda akan menemukan cara supaya alpukat dan stroberi tetap aman dan sehat bagi Anda. Mari kita bahas alpukat dulu. Alpukat punya satu keunggulan besar yang bikin dia sangat ramah bagi pengidap diabetes, yaitu karena alpukat adalah buah dengan kandungan karbo yang rendah, sedangkan kadar lemaknya tinggi. Kebanyakan buah lain malah nggak punya lemak sama sekali, atau paling cuma sedikit. Sedangkan alpukat mengandung lemak sekitar 15%. Kenapa itu bagus? Khusus bagi orang yang harus jaga gula darah. Alasan sederhana, lemak tidak berdampak pada gula darah kita. Maka dengan konsumsi alpukat, kita tetap dapat manfaat dari buah seperti vitamin, mineral, dan serat tanpa perlu takut gula darah naik. Dan walaupun alpukat tetap punya kandungan karbohidrat, bagian karbo itu terutama dalam bentuk serat. Dan serat ini tubuh kita tidak akan ubah menjadi gula darah. Artinya aman, khusus bagi Anda yang harus jaga gula darah. Untungnya, alpukat juga gampang dapat di Indonesia. Dan kalau lagi musim bisa jadi murah meriah. Plus, kebanyakan orang juga doyan alpukat. Satu keistimewaan lagi adalah bahwa dengan alpukat kita bisa bikin banyak sekali hidangan yang lezat. Sehingga alpukat kelihatan sebagai nutrisi ideal bagi orang yang mau jaga gula darah. Oh ya, sebelum saya lupa, kami juga punya YouTube channel baru yang khusus membahas resep makanan dan minuman sehat. Jangan lupa simak juga, karena Anda akan menemukan banyak sekali resep lezat, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Cari aja di YouTube. Channel kami yang satu lagi namanya Yuk Makan Sehat. Atau buka langsung link yang saya taruh di bagian deskripsi dan di komentar paling atas dari video ini. Nah, sekarang kita bahas satu aspek lagi dari alpukat yang barangkali kurang menyenangkan. Makanya wajib Anda ketahui, justru kadar lemak yang tinggi yang membuat alpukat ramah terhadap gula darah juga punya sisi gelap. Soalnya di antara karbo, protein, dan lemak, lemak punya kalori paling tinggi. Dan kalori tinggi tidak selalu menjadi pilihan baik bagi orang yang punya diabetes. Kenapa? Masalahnya, sebagian besar pengidap diabetes kena penyakitnya karena punya kelebihan berat badan. Atau dengan kata lain, mayoritas pengidap diabetes yang ingin berhasil mengendalikan penyakitnya harus menurunkan berat badan sekaligus. Artinya, harus menurunkan kadar lemak di dalam tubuh. Dan karena alpukat punya kalori yang tinggi, hal ini bisa berlawanan dengan tujuan tersebut. Bukan berarti alpukat nggak bagus. Bukan berarti Anda sebagai pengidap diabetes sebaiknya nggak makan alpukat. Tapi khusus bagi Anda yang punya kelebihan berat badan, Anda harus sadar bahwa kalori dari alpukat itu tinggi. Dan kelebihan kalori yang Anda dapat dari makan alpukat terlalu banyak akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak juga. Kesimpulannya bagi Anda, walaupun alpukat tidak bikin gula darah naik,
Anda tetap harus waspada supaya tidak makan dalam jumlah yang berlebihan. Ingat, berat badan berlebihan akhirnya berdampak negatif pada perjuangan Anda untuk mengendalikan diabetes. Pada komunitas kami, di mana puluhan ribu orang berjuang mengatasi diabetes dengan gizi dan nutrisi yang benar, ada cukup banyak kasus di mana mereka memang berhasil menurunkan gula darah. Namun, diabetes mereka dan akar masalah yaitu resistensi insulin nggak membaik gara-gara mereka setiap hari makan alpukat dalam jumlah berlebihan. Ketika mereka menurunkan berat badan sekaligus, barulah mereka menemukan titik terangnya. Bagi pemirsa baru di channel ini yang belum tahu komunitas apa yang dimaksudkan, kami punya komunitas online dengan lebih daripada 50.000 anggota yang bersama-sama berjuang mengatasi diabetes dan komplikasi terkait. Hanya dengan gizi dan nutrisi yang benar serta perubahan gaya hidup. Kalau Anda mau juga jadi anggota, saya sudah taruh link untuk gabung di bagian deskripsi dan kolom komentar dari video ini. Menjadi member itu gratis dan tanpa syarat apa-apa. Atau kalau Anda ingin mengenal metode atasi diabetes tanpa obat, kami juga menyediakan buku digital gratis. Kalau Anda ingin memperolehnya, silakan kirim pesan lewat WhatsApp atau email dan kami akan kirim bukunya tanpa biaya dan tanpa syarat apapun. Nomor WhatsApp atau alamat email kami bisa Anda temukan di bagian deskripsi dan kolom komentar dari video ini. Nah, sekarang semuanya jadi manis karena kita akan membahas stroberi sebagai pilihan aman buat orang dengan gula darah tinggi. Si merah manis ini memang punya kandungan gula yang rendah dan lemak juga nggak punya. Berarti sempurna bagi pengidap diabetes. Atau jangan-jangan ada sisi gelap juga. Stroberi di Indonesia termasuk buah yang mahal. Nggak terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, mendapatkan stroberi di kebanyakan daerah cukup sulit atau malah nggak ada sama sekali. Dan meskipun stroberi tidak bikin gula darah naik, stroberi juga tidak punya manfaat besar sebagai sumber mineral atau vitamin. Ada sih vitamin dan mineral, tapi kandungannya biasa saja, nggak tinggi. Banyak buah lain punya kandungan vitamin dan mineral yang jauh lebih besar. Sehingga walaupun stroberi aman buat gula darah, manfaat kesehatan yang lain agak kurang. Pokoknya jangan sampai stroberi diagungkan sebagai superfruit. Tapi stroberi juga punya satu kelemahan yang kalau Anda nggak sadar bisa berdampak negatif pada kesehatan kita. Dan kelemahan ini jarang ada yang sadar padahal cukup signifikan. Kelemahannya bukan pada stroberi itu sendiri, tapi pada cara stroberi ditanam di Indonesia. Dan ini cukup serius loh. Begini, stroberi sangat mudah kena hama. Jadi, para petani stroberi biasanya memakai pestisida dalam jumlah besar-besaran karena mereka mau panennya berhasil sebesar mungkin. Aspek kesehatan kita bukan jadi prioritas mereka. Padahal, riset menunjukkan bahwa di antara semua buah yang populer, stroberi cenderung memiliki sisa pestisida yang paling tinggi. Dan ini hal yang kebanyakan konsumen nggak sadar. Dan sekedar cepat-cepat membilas buahnya itu nggak cukup buat menghilangkan sisa pestisidanya. Jangan Anda sepelekan soal pestisida itu. Karena zat-zat di dalamnya memang dibuat untuk membunuh hama. Dan satu zat yang bertujuan membunuh organisme sudah pasti nggak bagus buat kita juga. Tolong kamu kasih tahu sama pemirsa cara paling aman mencuci buah seperti stroberi. Karena benar, cuman dibilas di bawah air itu sudah pasti nggak bakal menghilangkan sisa pestisida yang masih lengket pada buahnya. Kalau Anda mau stroberi yang benar-benar aman,
Lebih baik Anda rendam buahnya di dalam air yang sudah dicampur baking soda alias soda kue. Saya biasanya merendamnya paling sedikit selama setengah jam. Baru saya bilas dengan air. Soda kue itu murah dan gampang didapatkan. Cuma setahu saya, jarang ada yang punya di dapur. Saya juga suka merendam sayur seperti tomat dan buah lain di dalamnya sebelum saya masak atau konsumsi. Tunggu sebentar, saya punya pesan penting. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tolong di-share sekarang ke keluarga dan teman Anda supaya mereka juga bisa hidup lebih sehat. Bersama-sama kita membantu menyehatkan masyarakat. Mau lihat teh? Terima kasih. Jangan salah ya, baik alpukat maupun stroberi tidak punya efek untuk menurunkan gula darah Anda. Keduanya cuma dianggap aman bagi pengidap diabetes karena cenderung tidak menaikkan gula darahnya. Kalau Anda mau menikmati rasa buah dan sekaligus bisa menurunkan gula darah, ada cara juga. Ya kan? Kamu kasih tahu aja deh. Gampang kok. Dengan mengkonsumsi cuka buah asli. Soalnya, cuka dapat menurunkan gula darah dan bahkan menurunkan resistensi insulin yang dasarnya dari diabetes. Hal ini sudah terbukti dalam banyak studi sains yang telah dilakukan oleh berbagai universitas ternama. Di pasaran, ada banyak sekali pilihan cuka, tapi banyak yang abal-abalan. Kalau kami di sini merekomendasikan produk cuka diabetisi ini. Karena merek cuka ini sangat unggul dan dikomposisikan khusus untuk pengidap diabetes. Cuka diabetisi ini adalah satu-satunya cuka yang sudah berisi stevia untuk membuat rasanya paling enak. Cuka diabetisi ini juga telah diperkaya dengan vitamin C dan mineral. Bahkan ada probiotik juga di dalamnya untuk perbaiki kinerja usus kita. Kalau pemirsa mau coba cuka diabetisi ini, bisa dipesan online baik lewat Shopee maupun Tokopedia. Link ke tokonya sudah saya catat pada bagian deskripsi dan bagian komentar dari video ini. Coba deh, pasti puas. Bagi pemirsa yang ingin tahu resep-resep hidangan enak yang aman bagi pengidap diabetes, jangan lupa juga berlangganan YouTube channel kami yang satu lagi. Di sana setiap minggu kami terbitkan cara membuat makanan sehat yang paling cocok bagi Anda yang harus jaga gula darah. Klik di sini sekarang untuk nonton channel yang bermanfaat banget ini.